Selanjutnya, saya Eka Adalia Firantika akan menjelaskan tentang peran IMF dan Bank Dunia. Khusus untuk mengatasi masalah-masalah dalam bidang pembangunan ekonomi, dibentuk sebuah lembaga bernama International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Lembaga ini diberi mandat untuk membantu negara-negara yang sedang membangun. IBRD kemudian lebih dikenal dengan sebutan World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia umumnya menyediakan paket utang untuk proyek-proyek dan program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, serta menjaga lingkungan dan sejenisnya. Dalam bidang moneter, dibentuk IMF dengan tugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional. Selain itu, IMF dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran dengan memberikan bantuan utang luar negeri yang fungsinya sebagai menstabilkan ekonomi global. Dan yang selanjutnya yaitu krisis multidimensi tahun 1997-1998. Pada tahun 1997, beberapa negara di kawasan Asia dihantam krisis. Mata uang Thailand atau baht, Malaysia ringgit, Singapura dolar Singapura, Indonesia rupiah, dan Korea Selatan won mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Yang mengalami fluktuasi paling parah adalah Indonesia, bergerak dalam kisaran 2.600 sampai 7.000. Dan di sini ada sisi positif dan juga negatif dari penurunan nilai rupiah. Dampak positif yang paling dirasakan oleh eksportir yaitu sebab ketika nilai rupiah anjlok, barang dagangannya laku keras. Hal ini terjadi karena ketika nilai rupiah melemah, barang-barang Indonesia menjadi murah di mata orang asing. Akibatnya permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat. Dan dampak negatifnya yaitu pendapatan per kapita dalam hitungan dolar Amerika Serikat turun seketika menjadi 1.115 dolar, jadi 300 dolar sampai 400 dolar. Pada puncak krisis dan utang luar negeri, pemerintah dan juga swasta naik beberapa kali lipat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada melorotnya pendapatan per kapita dan membengkaknya utang luar negeri, tetapi juga pada hampir semua sendi kehidupan. Menurut Miranda S. Giltom dalam tiga pendekatan tentang krisis ekonomi, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan krisis ekonomi, yaitu pendekatan generasi pertama yang dikembangkan oleh Krugman 1979 dan Flood dan Gettler tahun 1984 yang mendasarkan analisis pada kondisi ketidakseimbangan fiskal yang cenderung tidak stabil sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata uang. Pendekatan generasi yang kedua dikembangkan oleh Diamond dan Deepfluk tahun 1983 yang mendasarkan analisisnya pada kondisi trade-off yang dihadapi pemerintah, yakni antara mempertahankan nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system dan menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mengurangi pengangguran. Dan pendekatan yang ketiga yaitu dikembangkan oleh Krugman tahun 1998 dan Corset dan kawan-kawan yang memasukkan penerapan model hazard induced investment dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya Franska Firmanda akan melanjutkan untuk subbab yang ketiga, yaitu mengenai IMF dan penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Dari hasil penelitian oleh Arif dan Sosono pada tahun 1987 itu menunjukkan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia itu tidak menimbulkan efek signifikan terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peranan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional ini justru negatif, meski koefisien regresinya secara statistik tidak signifikan.
Dan di sini itu, IMF adalah akses terakhir ke dunia keuangan dan bisnis internasional bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan dana. Akan tapi, IMF di sini ternyata bukan malaikat penyelamat. Dalam banyak kasus, bantuan IMF justru jadi biang masalah, sebab negara-negara yang dibantu umumnya itu masuk dalam jebakan utang yang sangat sukar untuk dilepaskan. Hal ini tuh dapat kita lihat dari kenyataan bahwa negara-negara yang punya utang luar negeri itu umumnya pasti bermasalah. Selanjutnya, untuk sebab yang keempat yaitu IMF dan kebijakan nilai tukar mata uang asing. Di sini, yang perlu kita bahas untuk yang pertama adalah penerapan sistem kurs di Indonesia. Dimulai pada 17 April 1970 sampai 15 November 78, itu digunakan sistem kurs tetap. Kemudian pada 15 November 78 sampai Desember 95 itu digunakan sistem kurs mengambang terkendali. Dan sejak Desember 1995 itu BI menggunakan aturan baru tentang kurs di mana BI mengumumkan kurs rupiah terhadap dolar AS yang diiringi zona kurs batas atas dan bawah. Serta mulai pada 14 Agustus 97 itu digunakan sistem kurs bebas. Selanjutnya kedua adalah rencana penerapan currency board system. Rencana menerapkan CBS ini ditanggapi pro dan kontra. Adapun yang pro mengatakan bahwa dengan mematok rupiah terhadap sekeranjang mata uang lain, maka rupiah tidak bisa lagi dimainkan spekulan dan nilai rupiah akan stabil seketika. Dan sebaliknya yang kontra mengatakan CBS memiliki kelemahan di mana nilai kurs yang terjadi tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pengalaman penerapan CBS di Argentina. Penerapan CBS ini dinilai berhasil sebab mampu meredam hiperinflasi, bahkan inflasi negatif atau biasa disebut dengan deflasi. Akan tapi di samping itu terdapat dampak lainnya yang lebih mengarah ke sisi negatifnya, yaitu barang-barang ekspor Argentina menjadi lebih mahal sehingga kurang mampu bersaing. Banyak perusahaan di Argentina mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu membayar gaji karyawan dengan uang tunai dan anggaran pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Serta di sini melihat perekonomian Argentina yang sangat tidak sehat, orang tentu mulai menarik uang mereka dari bank-bank dan melarikannya ke luar negeri. Selanjutnya, yang keempat adalah tekanan oleh IMF. Terlihat sekali bahwa IMF sangat mendikte Indonesia dalam sistem nilai tukar mata uang asing dan sistem perbankan. Padahal, institusi keuangan internasional ini tidak mempunyai analisis dan strategi yang jitu untuk memperbaiki sistem perbankan. Lebih buruk dari itu, IMF bukannya berusaha memperbaiki kinerja perbankan, melainkan dengan enteng menyarankan untuk menutup 16 bank. Yang jadi masalah di sini, IMF lupa menyiapkan infrastruktur jaringan pengaman ketika menutup 16 bank di Indonesia pada 1 November 1997, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia. Banyak kebijakan yang dipaksakan oleh IMF, terutama liberasi pasar modal yang prematur, yang telah mengakibatkan ketidakstabilan global. Sekali sebuah negara ditimpa krisis, bantuan dana dan program-program IMF tidak hanya gagal dalam menstabilkan perekonomian di negara yang ditimpa krisis, tetapi banyak kasus justru membuat masalah menjadi lebih parah, terutama bagi kelompok miskin. Jeffrey Sachs, Direktur Harvard Institute of International Development, menuding IMF memperburuk krisis keuangan Asia. Krisis di Asia disebabkan oleh penarikan dana secara tak terkendali. Tetapi IMF memberikan obat generik yang tidak dirancang khusus untuk masing-masing negara. Menurutnya ada dua kesalahan berat IMF dalam menangani krisis Asia tahun 1997, yaitu yang pertama, terapi suku bunga tinggi, dan yang kedua, pemotongan anggaran pemerintah yang mengurangi stimulus bagi perekonomian.
Anjuran IMF untuk meningkatkan SPI telah berhasil menghancurkan perusahaan penghutang karena telah menyebabkan kebangkrutan dan gagal bayar, sedangkan pemotongan anggaran pemerintah saat depresi bertentangan dengan teori. Dari sisi ekonomi politik, resep IMF yang paling berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik di mana-mana ialah pengetatan fiskal dan pengurangan anggaran. Ketika Indonesia mengalami krisis di mana daya beli masyarakat turun drastis, IMF justru menganjurkan pengurangan subsidi BBM dan TDL. Dari sudut pandang ekonomi murni, saran ini dapat dibenarkan, akan tetapi dari sudut pandang ekonomi politik kurang tepat. Masalahnya semua orang tahu bahwa kebijakan penarikan subsidi sering memicu inflasi yang membuat daya beli masyarakat anjlok. Begitu juga makin ketat anggaran, resesi semakin dalam dan angka pengangguran semakin meluas. Kemudian IMF yang bersikukuh untuk menggunakan kebijakan uang ketat pada gilirannya juga telah mengakibatkan tingkat suku bunga naik. Sektor real makin hancur dan PHK makin meluas karena kebijakan yang dipaksakan tidak disertai dengan jaringan penyelamat. Mereka yang tersingkir dari lapangan pekerjaan langsung jatuh miskin. Singkatnya, liberalisasi tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang digembar-gemborkan, tetapi justru berujung pada peningkatan dan perluasan penderitaan rakyat miskin. Untuk materi berikutnya adalah berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF. Karena begitu banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh IMF, muncul beberapa kecaman dari berbagai pihak. Kecaman-kecaman tersebut datang dari ekonom sekaliber Stiglitz, Martin Feldstein, George Staff, Jeff Sachs, dan Paul Krugman. Mereka semua mengkritik kebijakan-kebijakan dari IMF. Joseph Stiglitz, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001, menilai kebijakan IMF di mana-mana tidak ada yang memberikan hasil memuaskan. Stiglitz mengecam metodologi dan cara penanganan yang dilakukan oleh IMF itu sudah usang. Model-model yang digunakan IMF untuk membantu negara yang mengalami masalah ekonomi banyak yang tidak tepat. Lebih banyak menimbulkan ketidakadilan ekonomi daripada stabilitas. Karena kepercayaan terhadap IMF sudah sirna, pengamat ekonomi seperti Didik Rahbini dan Rev Richard Baswir mengajukan agar Indonesia lebih berani melawan IMF. Pengalaman di berbagai negara yang tidak memakai resep IMF membuktikan bahwa mereka juga bisa keluar dari krisis. Malaysia sama sekali menolak campur tangan IMF. Thailand hanya menggunakan 1 tahun dari kontrak 5 tahun, sedangkan Indonesia sudah lebih dari 4 tahun dirawat IMF, tapi hasilnya tidak tampak. Beberapa kalangan, diantaranya Kian Gay, meminta Indonesia untuk putus hubungan dengan IMF. Walau banyak yang menyarankan dan mendesak agar pemerintah putus dengan IMF, akan tetapi ada pula sekelompok pakar diantaranya Sri Mulyani yang sekarang menjadi Menteri Keuangan yang menakut-nakuti bahwa jika kita putus hubungan dengan IMF akan mengundang risiko besar.